Halo seluruh, balik lagi dengan Pet Review. Kali ini saya akan meneruskan cerita anime Grisaya no Kajitsu. Anime ini menceritakan Yuji Kasami dipindahkan ke Mihama Academy, sebuah sekolah yang hanya memiliki 5 siswa perempuan dan berlingkungan seperti penjara. Setiap siswa di sekolahan ini memiliki alasan sendiri. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yuk langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Yuki diantar oleh Chibi. Ketika Yuki hendak keluar mobil, Chibi pun langsung menahan Yuki serta langsung mencium Yuki. Ternyata alasan Chibi menyium Yuki karena dirinya melihat Sachi berada di luar asrama. Sachi yang melihat Yuki pun langsung mengira jika Yuki sedang bermesrahan. Sachi pun berjanji tidak akan memberitahukan siapapun. Bahkan Sachi memiliki pikiran negatif yang dimana dirinya akan diperkosa oleh Yuki. Seketika Sachi langsung masuk ke dalam asrama. Ketika Yuki kembali ke kamarnya, terlihat Amane yang menunggu Yuki sambil menyetrika serta menjahit kancing baju Yuki. Amane pun juga menawarkan makanan, bahkan menawarkan dirinya untuk dinikmati. Yuki yang melihat Amane perhatian dengannya pun langsung menanyakan kepada Amane. Seketika Amane menjawab jika Yuki merupakan cinta pandangan pertamanya. Makanan pun sudah jadi. Amane yang menyiapkan makanan kepada Yuki, dirinya pun mendapatkan pesan dari Sachi. Ternyata pesan tersebut berisi foto Yuki yang sedang dicium oleh Chibi. Tanpa basa-basi, Amane pun langsung menanyakan penjelasan tentang foto tersebut. Seketika Yuki menjawab jika Chibi merupakan bosnya dan dirinya sedang menggoda Yuki. Amane yang mendengar penjelasan Yuki pun beranggapan jika Yuki sengaja melakukannya agar membuat Amane cemburu. Terlihat Amane pun mencoba menggoda Yuki. Yuki yang tergoda pun langsung mencium Amane. Ternyata ciuman tersebut merupakan ciuman pertama Amane. Yuki yang bilang hal yang sama membuat Amane mengira jika Yuki melakukannya untuk permainan saja. Seketika Yuki menjawab dengan tenang dan dirinya melakukannya karena menerima cinta Amane. Meski Yuki tidak bisa berjanji kalau sanggup menjaga Amane seumur hidupnya. Yuki yang mau menjadi pacar Amane, dirinya pun juga memberi syarat kepada Amane. Jika Yuki tiba-tiba menghilang atau mati, Yuki menyuruh Amane agar berjanji untuk tidak menangis. Dan setelah setahun berlalu, Yuki menyuruh untuk melupakannya. Terlihat Amane menerima persyaratan Yuki, tetapi dirinya pun meyakinkan lagi dan menanyakan apa Yuki menyukainya. Tanpa banyak bicara, Yuki pun langsung menjawab jika dirinya juga menyukainya. Sehingga membuat Amane senang dan membuat kaki Amane gemetaran. Amane yang tahu jika dirinya resmi berpacaran, dirinya pun menawarkan Yuki untuk menidurinya. Seketika Yuki memukul kepala Amane. Karena Yuki mengetahui keadaan badan Amane yang masih gemetaran. Seketika Yuki menanyakan Amane yang mengotot ingin menjadi pacar Yuki. Ketika hendak menjawab, tiba-tiba air mata Amane pun keluar. Sehingga membuat Yuki bertanya kepada Amane.
Seketika Amane menceritakan di mana sewaktu masa SMP dirinya pernah berteman dengan kakaknya Yuki. Amane yang merupakan teman kakak Yuki di tim basket. 6 tahun yang lalu saat perjalanan pulang saat pelatihan, minibus yang dinaiki Amane dan kakak Yuki pun mengalami malapetaka. Dan Amane lah yang merupakan satu-satunya korban yang selamat. Ketika pertama kali bertemu Yuki, Amane pun ingin menceritakan kejadian saat bersama kakak Yuki. Tetapi Amane tidak sanggup untuk menceritakan kepada Yuki. Terlihat Amane memberikan jurnal saat hari kecelakaan. Seketika Yuki membaca jurnal tersebut. Scan berganti. Terlihat bis yang ditumpangi Amane pun pergi untuk kembali ke sekolahan. Seketika ban bis pun meletus, sehingga menyebabkan bisnya oleng dan terjatuh di jurang. Saat terbangun pun Amane sudah berada di atas badan Kazuki. Seketika mereka berdua pun saling berkenalan. Ternyata Kazuki dan Amane baru pertama kali saling berbicara. Ketika berada di luar, terlihat Kazuki memberikan pertanyaan siapa yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Bukannya menjawab, justru Amane mempertanyakan kepada Kazuki. Seketika Kazuki menjawab akan menyelamatkan kapten dari tim basketnya meski Kazuki membencinya. Terlihat Amane dan Kazuki pun berhasil menyelamatkan para siswa yang masih selamat. Beberapa siswa pun juga mengalami luka ringan dan serius. Seketika Kazuki menanyakan rencana kepada ketua tim. Dengan mengancam jika menunggu bantuan datang, Kazuki akan mengambil alih sebagai ketua. Tak ingin jabatannya diambil, sang ketua pun langsung menyuruh salah satu siswa untuk merawat siswa yang terluka. Terlihat Kazuki meminta izin untuk melihat situasi di sekitar dengan mengajak Amane. Scan berganti. Terlihat Kazuki dan Amane sedang mencari sinyal. Di sini kita akan diperlihatkan betapa cerdasnya Kazuki. Hanya dengan melihat medan, Kazuki bisa mengidentifikasi situasi sekitar. Ketika Kazuki kembali, ternyata para siswa yang terluka belum ditangani. Sehingga Kazuki langsung turun tangan untuk mengobati para siswa yang terluka. Meski Kazuki belum pernah menangani, tetapi dirinya percaya diri hanya berbekal dengan membaca buku tentang medis. Seketika Kazuki mengatakan jika akan merawat dengan luka yang ringan saja. Amane yang melihat sifat Kazuki, seketika dirinya menanyakan apa Kazuki mempunyai teman. Kazuki pun langsung menjawab jika temannya hanya Amane. Satu persatu siswa pun sudah dirawat Kazuki, serta berencana akan memberitahukan kepada ketua. Tiba-tiba Kazuki terjatuh. Hal ini dikarenakan tangan kiri Kazuki patah. Ternyata penyebab tangan Kazuki patah karena tangannya diikat dengan sabuk pengaman agar dirinya tidak terkena benturan. Amane yang merasa bersalah pun ingin meminta maaf. Kazuki yang mendapatkan kesempatan pun langsung menyuruh Amane untuk mengikuti perintahnya untuk membayar hutangnya. Terlihat Pak Guru pun terbangun dari pingsannya. Seketika sang ketua pun menanyakan kejadian kepada Pak Guru. Pak Guru pun terlihat tidak bisa menjawab.
Alhasil Kazuki menjelaskan dengan detail kejadian sebelum kecelakaan dan terjatuh ke dalam jurang. Terlihat perbedaan pendapat antara Kazuki dengan sang ketua. Tetapi Kazuki yang tidak ingin berdebat pun dirinya langsung meminta maaf. Ternyata di balik perdebatan, Kazuki sengaja melakukannya agar mental sang ketua tidak hancur. Scan berganti, terlihat sang ketua sedang membagikan makanan dan tenda. Kazuki pun mendapatkan satu tenda dengan Amane. Malam pun datang. Ketika Kazuki melihat bintang, terlihat Amane sangat terpesona dengan Kazuki dan membuat film pun bersambung. Kisah Yuki dan 5 gadis pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.